Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitri Nursyawali, mahasiswi Fakultas Teknik Elektro Universitas Bumi Tarakan dengan NPM 1840302073. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum, yaitu praktikum elektronika daya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyaras tengah gelombang dengan menggunakan kapasitor dan tidak menggunakan kapasitor, dan penyara gelombang penuh menggunakan kapasitor dan tidak menggunakan kapasitor. Selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu ke percobaan penyaras tengah gelombang. Berikut adalah gambar rangkaiannya. Jadi terdapat komponen berupa sumber input tegangan input AC, kemudian ada thyristor atau SCR, dan kemudian beban berupa resistor. Kemudian juga terdapat eh, alat ukur atau voltage knob. Kemudian ada gating untuk mengetahui sudut penyalaan. Kemudian kita akan langsung ke PSIM-nya untuk melakukan perangkaian. Pertama yaitu tegangan sumber AC. Kita letakkan sini, kemudian SCR atau thyristor, kemudian resistor. Selanjutnya kita balik thyristornya agar mempermudah untuk penyambungan dengan gatingnya. Selanjutnya kita ambil komponen gating, dihubungkan, kemudian voltage node tunggal, kemudian voltage node double voltage nodes kita hubungkan di sebelah sini. Kemudian kita hubungkan semua rangkaiannya. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan nilai pada masing-masing komponen. Yang pertama itu tegangan sumber. Kita menggunakan tegangan sumber sebesar 311 dengan frekuensi sebesar 50. Selanjutnya untuk gatingnya kita menggunakan frekuensi sebesar 50 dengan sudut penyalaan yaitu 10-180. Kita display. Kemudian beban atau resistornya kita menggunakan 12 ohm. Oke. Dan selanjutnya kita akan memberi nama kepada alat ukur tegangannya. Yang pertama itu tegangan yang berada di tegangan sumber, kita beri nama tegangan input. Kemudian tegangan yang di alat ukur gating kita beri nama VSCR. Kemudian alat ukur yang berada di beban atau resistor VOUT. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan simulasi kontrol sebesar 0,04. Simulasi kontrol ini untuk mengatur penjumlah gelombang yang akan kita gunakan untuk yang digunakan dalam simulasi nanti agar gelombang yang ditampilkan itu bisa terbaca dengan benar. Oke, saat sudah semua dilakukan, kemudian kita run VIN terlebih dahulu, kemudian VSCR, kemudian VOUT ya. Oke, selanjutnya ini kita melihat gelombangnya. Oke, yang pertama pada tegangan input ya berbentuk gelombang sinusoidal yang dimana tegangan positif dan negatifnya itu aktif dengan berada di parameter 311 dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian pada di tegangan SCR ketika sisi positif aktif, maka di SCR dia juga aktif. Sedangkan yang berada di SCR yang di posisi negatif dia terpotong atau terputus.
Kemudian pada tegangan outputnya, begitu juga dengan tegangan outputnya, dia mengikuti bentuk sinyal sinusoidal. Ketika positif dia aktif, dan pada ketika dia berada di sisi negatif dia terputus atau mati. Oke, dari gambar ini dapat dapat dikatakan bahwa tegangan output ini berupa tegangan DC namun dia hanya setengah gelombang. Kemudian kita lihat nilai RMS-nya. Itu sama dengan tegangan inputnya 220 volt dengan Vout-nya tegangan outputnya menurun yaitu 155 volt. Oke, setelah itu kemudian kita akan melanjutkan ke sudut penyalaan 170. Sudut penyalaan langsung 170 180, yaitu tujuannya untuk mengetahui pengaruh dari perubahan sudut penyalaan terhadap nilai dari tegangan outputnya. Oke, kemudian kita ganti menjadi 170 180, kemudian kita run VM-nya, kemudian VSCR-nya, kemudian Vout. Dan terlihat di gambar bahwa sudut penyalaannya semakin kecil atau semakin rapat dan aktif pada sudut 170 derajat. Kita lihat nilai RMS-nya. Oke, nilai RMS-nya dapat dilihat Vout-nya semakin menurun yaitu 5,199 dari tegangan inputnya 220 volt. Jadi tegangannya semakin menurun. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan menggunakan kapasitor. Kita menggunakan sudut penyalaan 90 180 untuk kapasitor yang pertama yaitu 2200 mikrofarad. Kemudian kita ganti gate-nya menjadi 90 180, kemudian kita tambah komponennya yaitu berupa kapasitor. Kemudian kita beri nilai 2200 mikrofarad. Kita display. Kemudian kita run. Oke. Maka akan terlihat bahwa tegangan outputnya aktif sesuai dengan sudut penyalaan yaitu 90 180. Untuk gelombangnya sudah membentuk tegangan DC, namun masih terdapat tegangan riak yang cukup besar, terlihat dari gambar ini. Untuk tegangan outputnya kurang lebih atau hampir sama mendekati tegangan outputnya hampir sama mendekati tegangan inputnya itu sebesar 220 volt. Oke, yang selanjutnya kita menggunakan kapasitor yang bernilai 330 milifarad. Kita ganti menjadi 330 milifarad. Oke, selanjutnya kita run. Untuk melihat pengaruh dari kemudian kita run, dapat terlihat pada tegangan output sinyalnya sudah membentuk tegangan DC di mana riaknya sudah semakin kecil atau hilang sehingga garisnya lurus. Dan untuk nilai tegangan outputnya
Dan untuk nilai tegangan outputnya dia semakin besar dari tegangan sumber atau tegangan yang masuk ke rangkaian itu menjadi 290 volt. Dan untuk percobaan selanjutnya yaitu penyiara gelombang penuh, kita menggunakan 4 SCR yang dimana komponennya terdapat yaitu tegangan sumber AC. Komponen SCR ada gate 1, gate 2, gate 3, gate 4 menggunakan resistor dan menggunakan alat ukur berupa voltage node. Langsung saja kita rangkai. Yang pertama yaitu AC-nya, kemudian SCR kita balik. Oke. Kemudian resistor, kemudian kita hubungkan terlebih dahulu. Kemudian di masing-masing SCR kita berikan gating. Oke. Dan voltage node. Kemudian setelah itu kita akan memberikan nilai pada masing-masing komponen. Sudah benar 311 dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian resistor sebesar 12 ohm. Kemudian kita beri nama kita lihat dari gambar. Untuk sudut penyalaan yang kita gunakan yang pertama yaitu menggunakan 45 180 dan 180 360. Untuk gate 1 dan 4 yaitu 45 180. Frekuensi 50 45
Kemudian gate 2 dan gate 3 yaitu 180 360. Sama dengan nilai gate 2 dan gate 3. Gate 3 180 360. Oke, kemudian kita berikan simulasi kontrol. Kita atur kemudian 5,04. Kemudian kita run. Oke, ini adalah tampilan rangkaiannya. Kemudian kita run. Dan tegangan inputnya sama, yaitu tegangan AC. Di sini ada gate 1 ini SCR1, SCR2, SCR3, SCR4. Kemudian tegangan output. Pada saat tegangan positif itu berada di SCR1 dan SCR4. Sedangkan SCR2 dan SCR3-nya terblok atau mati. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa tegangan outputnya sudut penyalaannya itu berada di posisi 45 180 untuk sisi positifnya, dan untuk sisi negatifnya yang aktif adalah tegangan SCR2 dan 3, maka tegangan outputnya juga akan aktif sesuai dengan sudut penyalaannya itu 180 dan 360. Dan dari hasil simulasi ini dapat diketahui bahwa tegangan outputnya sudah membentuk sinyal gelombang penuh. Dan pada tegangan outputnya itu bernilai 215 volt, mendekati tegangan sumber. Oke, kemudian untuk sudut penyalaan yang berbeda yaitu 0 180 dan 180 dan 180 360, kita ganti 0, kita ganti dulu 0 180. Oke, ini sudah, kita run. Oke, untuk sudut penyalaan ini di mana seluruh gelombang itu ditampilkan lengkap. Untuk sudut penyalaan dimulai dari 0 180 180 ke 360. Ketika semua sudut penyalaan ini aktif, maka tegangan akan mendekati dengan tegangan sumber atau tegangan yang masuk ke rangkaian, yaitu sebesar 220 volt.
Selanjutnya yaitu percobaan gelombang penuh menggunakan kapasitor dengan sudut penyalaan 0, 180 dan 180 360 dengan kapasitansi itu sebesar 330 milifarad. Oke, kemudian kita tambah rangkaiannya. Kapasitor kita hubungkan, kemudian diberikan nilai kapasitansi sebesar 330 milifarad. Oke, kita display, kemudian kita run. Oke, bentuk gelombangnya menunjukkan bahwa tegangan riaknya sudah tidak ada, dan bentuk tegangannya DC dan naik sudut 45 derajat ke sini full. Kemudian tegangan outputnya lebih besar dari tegangan inputnya, yaitu 300 volt. Pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa sudut penyalaan mempengaruhi waktu dari pengaktifan gelombang sehingga mempengaruhi juga besarnya tegangan input yang masuk. Semakin besar range-nya, maka tegangan outputnya juga semakin besar, dan begitu pula juga sebaliknya. Untuk kapasitor itu mempengaruhi riaknya, yaitu semakin besar nilai kapasitansinya atau kapasitornya itu, maka riaknya juga akan semakin kecil, dan untuk tegangan outputnya juga akan semakin besar dikarenakan penambahan dari nilai kapasitansi terhadap tegangan output di resistornya. Berikutnya, oke. Kemudian ini adalah hasil dari simulasi beberapa percobaan yang telah kita lakukan tadi. Setengah gelombang dan gelombang penuh menggunakan kapasitor dan tidak menggunakan kapasitor. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang penyiaran setengah gelombang dan gelombang penuh menggunakan kapasitor dan tidak menggunakan kapasitor. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.